Baik, jadi hari ini kita ada di chapter 16 and 17 ya, di chapter 16 dan chapter 17. Nanti kita akan belajar teknik kedua, cara mengerjakan beberapa soal reading, teman-teman. Nah, kemarin di reading kita sudah belajar kalau jumlah soalnya nanti ada 50 dan teman-teman hanya punya waktu 55 menit. Anggap saja yang 5 menit dipakai untuk mencoret-coret lembar jawaban. Siapa tahu kalau teman-teman ngambilnya yang onsite ya atau yang offline seperti itu. Nah, tapi kalau yang online teman-teman tidak perlu khawatir karena 5 menit juga ditambahkan ke mengerjakan soal. Karena kita tidak disuruh mencoret-coret lembar jawaban seperti itu, teman-teman. Nah, tipsnya untuk reading ini jangan membaca teksnya dulu ya, karena tidak semua informasi di teks ditanyakan. Teman-teman baca dulu soalnya saja ya. Jadi kita cari yang diperlukan saja apa yang ditanyakan, baru kita lari ke teks. Jadi nanti kita akan tahu apa yang harus dilakukan dengan teks ketika teman-teman membaca soalnya dulu. Kemudian semakin banyak vocabnya teman-teman untuk mengerjakan reading ini semakin gampang ya. Nah, dari membaca soalnya dulu, nanti teman-teman akan tahu apakah teman-teman cukup membaca kalimat pertamanya saja untuk mengerjakan soal tersebut ya, atau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu atau dicari dulu ya letak yang ditanyakan di mana, baru nanti kita temukan jawabannya. Kemudian atau teman-teman harus menarik suatu kemungkinan atau kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang reading yang pertama, teknik pertama ya, yaitu beberapa soal di reading itu teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Nah, lebih gampangnya adalah teknik ini teman-teman pakai ketika soalnya itu menanyakan garis besar mengenai teks ya. Contohnya garis besar mengenai teks itu menanyakan tentang main idea atau gagasan utama atau ide pokok dari teks seperti itu ya. Kemudian ada juga idea organization, bagaimana ide itu dikembangkan di dalam teks. Ada juga tone, purpose, sama course. Jadi tone itu adalah si subjektivitasnya penulis gitu ya. Jadi ada nggak si penulis itu memasukkan perasaan dia ke dalam teks atau tidak gitu ya. Terus purpose itu adalah tujuan si penulis menulis teks tersebut kira-kira apa. Nah, kalau course itu mata kuliah atau bidang keilmuan apa yang membahas topik yang diangkat seperti itu. Nah, hari ini kita akan lanjut ke teknik kedua, teman-teman, yaitu melakukan scan dan skim dulu. Nah, scan dan skim ini adalah istilah eh, yang maksudnya adalah membaca cepat sampai teman-teman menemukan informasi yang ditanyakan di dalam teks. Nah, kenapa kok membaca cepat, teman-teman? Karena reading di TOEFL itu enaknya adalah itu urut, teman-teman. Jadi misalnya ya, kalau yang di TOEFL itu pasti sama kayak kita membaca biasanya. Jadi dari kalimat pertama, nanti kalimat kedua, kalimat ketiga, bawahnya lagi, seperti itu. Ya, jadi urut. Soalnya pun juga urut. Misalkan nomor satu tadi menanyakan jawabannya terletak di sini. Nah, nanti nomor dua pasti nggak jauh-jauh dari kalimat tersebut. Jadi misalkan nomor dua di sini. Nah, itu yang dimaksud scan dan skim. Jadi nggak perlu lagi dibaca lagi dari awal. Kita tinggal nginget-nginget aja. Tadi belum dibahas. Oh, berarti kita baca kalimat setelahnya. Dan nggak mungkin mundur ya, teman-teman. Jadi di soal reading itu nggak mungkin mundur. Misalkan tadi sudah sini, kita ke sini, ke sini lagi, terus ke bawah, ke sini lagi kan nggak bisa. Bisa sama kayak kita membaca seperti itu. Oke. Nah, makanya disebutnya scan dan skim atau membaca cepat. Jadi lebih gampang nanti ketika teman-teman tes. Oke. Nah, jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus menemukan yang ditanyakan apa di teks itu adalah jenis locate information itu sendiri. Nah, locate information itu artinya adalah mencari letak informasi. Jadi di mana si penulis itu membahas atau menyebutkan kata kunci yang ditanyakan. Nah, jadi di teknik kedua ini nanti teman-teman akan dikasih kata kunci di soalnya. Yang ditanyakan itu tentang apa. Nah, itu yang perlu teman-teman cari. Nah, tapi kalau ya contohnya di locate information ini ya, teman-teman. Tapi di locate information ini atau jenis soal pertama ini, kalau teman-teman ngambil TOEFL yang online, ini nggak pernah keluar, teman-teman. Ya, jenis soal ini tidak pernah keluar, tapi kalau teman-teman nanti ngambilnya yang prediksi atau yang offline, soal ini masih keluar, seperti itu. Nah, cara mengerjakannya ya itu tadi, teman-teman baca dulu soal, cari kata kunci yang ditanyakan di soal, lakukan scan dan skim, teman-teman hitung letaknya di baris keberapa, bukan kalimat keberapa ya, tapi baris keberapa, teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti ini. Kita baca soalnya dulu. Di manakah di dalam teks penulis itu membahas atau mendiskusikan
komposisi dari meteor atau kandungan dari meteor. Nah, itu kalau kita baca dari awal, meteor crater, sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona, secara umum diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai akibat dari tabrakan meteor yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, belum ada ya meteor isinya apa atau kandungannya apa. Kita lanjutkan lagi, teman-teman. Scan dan skimnya ya. Meteor yang dibuat dari nikel dan besi atau yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, berarti di sini inilah kandungan dari meteor, teman-teman. Nikel dan besi. Terus kita hitung itu masuknya baris keberapa? 1, 2, 3, 4. Nah, masuknya di baris keempat. Nah, kadang teman-teman dikasih ini ya, dikasih untuk memudahkan itu dikasih seperti ini, teman-teman. Jadi ini line 5, ini line 10, supaya hitungnya gampang. Jadi ini hanya untuk membantu teman-teman kalau ada soal locate information, itu biar gampang hitungnya. Nah, ini karena dia masuknya di atasnya berarti di line keempat, ya. Kita cek ABCD yang ada tulisan 4, nah jawabannya adalah yang Bravo. Seperti itu. Lines 4 to 5. Jadi line keempat sampai kelima. Diingat-ingat teman-teman, baris ya, bukan kalimat keberapa, tapi baris keberapa. Atau line keberapa. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke praktek soal untuk jenis locate information ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Easy, right? Nah, mari kita coba ke latihan soal. Seperti biasa, sebentar. Saya mute dulu ya, supaya nanti tidak bocor suaranya. Oke, silahkan teman-teman. Di sini ada dua soal. Saya timer pakai handphone saya ya. Silahkan 2 menit dimulai dari sekarang, teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Boleh jawabannya dikirim di chat dulu, sedapatnya teman-teman ya. Jangan takut salah. Oke, ada 20 jawaban antara Bravo Delta, Bravo Delta, Bravo Delta, dan saya lihat semuanya menjawab Bravo Delta ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, kita baca soalnya dulu kalau di readingnya. Nomor 1 pertanyaannya adalah, di manakah di dalam teks penulis itu menyebutkan nama dari bayi berang-berang? Nah, dalam bahasa Inggris itu bayinya hewan itu dinama-namai ya. Contohnya namanya bayi kucing itu kitten, teman-teman. Bayinya anjing itu namanya adalah em, apa namanya? I'm sorry, I forgot. Bayinya papi, maaf, tulisannya PUPI double P apa namanya Y ya. Jadi pupi tulisannya seperti itu. Papi itu anaknya anjing. Terus misalkan anaknya berang-berang di sini itu disebutnya apa?
Nah, itu kalau kita scan dan skim, itu disebutkan di line kedua, teman-teman. Di situ disebutkan namanya apa namanya anaknya berang-berang itu disebut dengan kids. Oke, nah berarti nomor satu jawabannya adalah yang Bravo. Ya, that's right. Lanjut ke nomor 4. Di manakah di dalam teks penulis itu menyatakan alasan bayi berang-berang harus meninggalkan rumah kedua orang tuanya. Nah, itu kalau kita baca scan dan skim, alasan kenapa bayi berang-berang itu harus meninggalkan rumah orang tuanya itu disebutkan di kalimat di sini, teman. Mulai dari sini ya. Jadi, in the springtime of the second year, jadi di musim semi dari tahun kedua mereka maksudnya, mereka itu dipaksa keluar, meninggalkan kelompok keluarganya untuk membuat ruangan bagi maksudnya untuk membuat ruangan di sini untuk menyediakan ruangan gitu ya bagi bayi-bayi yang baru lahir, maksudnya untuk adik-adik mereka. Oke. Nah, berarti letaknya di situ tadi alasan kenapa bayi berang-berang harus diusir dari rumah karena dia mau punya adik gitu ya dan rumahnya nggak muat. Nah, berarti dia letaknya di line kelima, teman-teman. Nah, nomor 4 berarti jawabannya adalah yang delta. Well, good job. Next, teman-teman. Nah, sekarang ke jenis soal kedua, ya. Nah, jenis soal kedua, itu tadi adalah jenis soal pertama. Teman-teman diminta mencari letak informasi, tapi itu tidak keluar di online. Oke, tapi kalau di offline itu kayaknya masih keluar, teman-teman. Apalagi kalau prediksi itu masih keluar. Nah, untuk jenis soal kedua ini pasti keluar. Di TOEFL, selama saya tes ini pasti ada, teman-teman, soal ini. Nah, namanya adalah pronoun reference atau rujukan kata ganti. Jadi kata ganti di dalam teks, misalnya entah itu it, entah itu he, entah itu she, entah itu relative pronoun misalkan which yang artinya yang itu ya. Nah, itu diartikan itu menjelaskan siapa atau kembalinya ke siapa. Seperti itu. Jadi dia itu yang dimaksud dia siapa atau mereka itu yang dimaksud siapa gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan rujukan kata ganti ini. Oke. Nah, nanti rujukan kata ganti ini kalau teman-teman ngambilnya yang online itu dikasih tahu letak informasinya di mana. Jadi sebenarnya tidak perlu scan dan skim. Teman-teman hanya perlu membaca dari kalimat sebelum kalimat yang mengandung kata itu. Jadi nanti dibaca dua kalimat, teman-teman. Yang pertama dibaca kalimat sebelum kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan sama kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan. Teman-teman pahami, kemudian nanti pasti teman-teman tahu. Apa namanya? Kata ganti itu menjelaskan siapa. Nah, contohnya seperti ini. Sama ya, kita baca soalnya dulu. Kata ganti they di line kelima merujuk kepada, nah kalau ngambilnya yang offline itu dikasih tahu letaknya juga di line keberapanya. Ya, tapi kalau yang online itu biasanya ditebelin, teman-teman. Jadi jelas, tidak perlu mencari. Nah, they itu yang ditanyakan ini ya. Ada tebelnya seperti ini. Nah, teman-teman baca dari subjek predikat sebelum they itu disebutkan. Ya, berarti kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme-mekanisme untuk menjebak serangga-serangga di dalam daun-daun mereka atau bungkus-bungkus mereka. Mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan atau yang penting dari serangga-serangga yang dijebak tadi. Nah, berarti D di sini yang menjebak serangga tadi yaitu tanaman-tanaman ini. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo. These plants atau tanaman-tanaman ini. Seperti itu, teman. Jadi cara mengerjakannya kalau ada pertanyaan, kata dia atau kata mereka misalnya ya, di line keberapa, itu merujuknya ke siapa? Teman-teman baca dari subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Oke? Nah, sekarang kita coba ke latihan soal buat teman-teman. Oke, di sini ada satu soal. Jangan takut salah. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat semuanya tadi menjawab Charlie. Ya, mari kita cek. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah kata ganti it di line kedua merujuk kepada. Nah, it di line kedua itu ini, teman-teman. Nah, berarti kita baca dari kalimat sebelum kata itu disebutkan, ya. Nah, kalimatnya berbunyi, bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan titik balik matahari telah dikenal sebagai bulan panen. Nah, dia merupakan sejenis atau sebuah bulan yang cerah yang membuat para petani bekerja sampai malam, sampai larut malam gitu ya, untuk beberapa malam atau selama beberapa malam. Nah, berarti yang dimaksud bulan it di sini atau bulan yang cerah tadi yang membuat para pekerja atau petani tadi kerja lembur itu adalah bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan equinox matahari tadi ya, atau nama lainnya adalah harvest moon. Kita cek aja di pilihan ganda yang ada yang mana, teman-teman. Yang Alpha The Equinox bukan, yang Bravo The Sun juga bukan, yang Charlie The Harvest Moon. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Ya, Harvest Moon atau bulan panen. Seperti itu. Oke, nice teman-teman. Lanjut lagi ke jenis soal berikutnya yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus scan dan skim. Nah, ini memang pertanyaannya jadi detail atau informasi tertentu, informasi kecil yang ada di dalam teks itu nyebutnya saya detail, teman-teman. Kita nyebutnya itu kita anggap detail gitu ya. Nah, informasi yang kecil itu ada dua jenis. Yang pertama, ada informasi itu yang tertulis di dalam teks. Ada yang ada di dalam teks. Nah, itu namanya stated detail ini. Jadi, teman-teman akan ditanyai informasi mengenai suatu kata kunci. Entah itu kapan, mengapa, bagaimana, di mana, dan sebagainya. Ya, tentang kata kunci, tentang suatu, apa ya, tentang suatu specific information yang ada di dalam teks. Yang mana teman-teman harus cari dulu. Oke, jadi cara mengerjakannya kalau ada teman-teman menemukan pertanyaan-pertanyaan tentang informasi di dalam teks, teman-teman baca soalnya kata kunci yang ditanyakan apa. Kalau sudah ketemu kata kunci yang ditanyakan apa, teman-teman scan dan skim sampai menemukan kata kunci yang ditanyakan di dalam teks, entah itu dengan kata yang sama atau yang maknanya sama tapi dengan kata yang berbeda. Atau kita nyebutnya biasanya sinonim gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu letaknya di mana, teman-teman baca kalimat tersebut, dipahami kemudian dicocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Ya, yang mana yang paling tepat atau paling nyambung. Nah, contohnya adalah seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, teks menyatakan bahwa Jamestown. Nah, kata kunci teman-teman adalah kata Jamestown. Yang mana kalau kita scan dan skim, Jamestown itu disebutkan di kalimat pertama, di akhir-akhir kalimat pertama, teman-teman. Nah, berarti kita baca kalimat yang mengandung kata Jamestown itu ya. Kalimatnya berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang dibangun oleh penjajah Inggris di tahun 1633, yaitu 26 tahun setelah penjajahan Inggris pertama di Amerika dibangun di Jamestown. Nah, berarti Jamestown itu adalah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika ya, yang mana terjadinya adalah 26 tahun lebih awal daripada dibangunnya Williamsburg, daripada 1633, seperti itu. Oke, nah kita cek ABCD. Yang Alpha dibangun di tahun 1633. Hati-hati, yang dibangun di tahun 1633 tadi bukan si Jamestown, tapi si Williamsburg. Kalau Jamestown itu dibangunnya 26 tahun sebelumnya berarti. Karena 1633 ini 26 tahun setelah Jamestown dibuat atau dibangun. Ya, berarti Alpha bukan teman-teman. Karena itu Williamsburg ya. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, kalau ini kebalik. Berarti kalau kita bilang Jamestown itu didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg, berarti Williamsburg dulu baru Jamestown. Sedangkan di teks tadi dikatakan kalau Jamestown itu penjajahan Inggris pertama. Jadi sebelumnya nggak ada lagi penjajahan Inggris sebelumnya ya. Namanya pertama itu yang paling awal. Nah, berarti Bravo bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie merupakan penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Oke, jadi di situ jelas tertulis seperti itu. Cuman mungkin biasanya nanti dikatakan dengan kata-kata yang agak berbeda susunannya seperti itu, teman-teman. Cuman intinya sama. Ya, jangan jangan dibingungkan dengan pengecoh-pengecoh seperti ini. Ya, baik kita coba dulu ke latihan soal buat teman-teman. Nah, di sini ada dua soal.
Silahkan dicoba dulu. Waktunya berarti 2 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Delta Charlie, ada juga jawaban, sorry, Charlie Charlie, Charlie Bravo. Oke, mari kita cek ya. Ada juga Bravo Charlie, Charlie Delta. Oke, kita cek. Seperti biasa dibaca soalnya dulu. Di situ nomor 1 pertanyaannya, menurut teks atau berdasarkan teks, apa yang terjadi selama zaman es? Nah, kata kunci teman-teman adalah yang terjadi selama zaman es. Nah, kalau kita cek, zaman es itu disebutkan di kalimat pertama. Kita baca kalimat pertama ya. Jadi kalimat pertama berbunyi, zaman es, periode-periode ketika es menutupi area yang luas dari bumi. Nah, dari sini sudah terjawab. Jadi, zaman es itu adalah periode ketika es menutupi area yang luas dari bumi, teman-teman. Sebentar ya, teman-teman. Give me 1 minute. Oke, sebentar. Hello? Oke. I'm sorry guys, I'm back because somebody knocked on my door. I'm sorry. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi terjawab kalau zaman es itu apa sih atau apa yang terjadi selama zaman es. Jadi di sini disebutkan kalau zaman es itu adalah zaman-zaman atau periode-periode ketika es menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Nah, kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang alfa berbunyi, struktur batuan itu dikenali oleh para ahli geologi. Nah, para ahli geologi itu mengenali struktur batuan itu bukan ketika zaman es, tapi ketika zaman es sudah nggak ada, setelahnya zaman es gitu ya. Nah, di sini tadi yang ditanyakan apa yang terjadi selama zaman es. Jadi alfa bukan. Kalau yang Bravo, bukti dari benda-benda asing itu ditemukan. Sama. Yang menemukan itu pasti juga ahli geologi ya, teman-teman. Yang mana nemukannya itu pasti setelahnya zaman es sudah selesai. Nah, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, es menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Nah, ketemu. Jawaban nomor 1 adalah Charlie. Ya.
Kemudian nomor 2, teks menyebutkan ada berapa metode yang berbeda untuk mengenali zaman es di masa lalu. Nah, tadi belum ada di kalimat pertama, kita lanjutkan. Di situ munculnya di kalimat kedua, teman-teman. Disebutkan kalau zaman es di masa lalu itu dapat dikenali dari struktur batuan yang menunjukkan bukti-bukti adanya benda-benda asing yang terbawa atau yang terkumpul oleh dinding es yang bergerak atau daratan es secara mencair. Nah, itu satu ya, ketemu satu yaitu dari rock strata atau struktur batuan. Nah, kita cek lagi karena pertanyaan tadi how many, ada berapa. Kita pastikan apakah kalimat terakhir itu juga membahas tentang cara mengenali zaman es. Kita cek. Zaman es di masa lalu itu juga bisa dikenali dari pembentukan daratan yang bisa dihasilkan atau yang telah dihasilkan, maaf ya, dari dinding es yang bergerak seperti misalnya lembah-lembah yang berbentuk huruf U, kemudian daratan-daratan yang terpahat atau terpatung gitu ya, jadi bentuk-bentuk seperti itu, dan permukaan batuan yang terpoles. Nah, berarti ada dua tadi teman-teman. Yang pertama itu dari from rock strata atau struktur batuan, yang kedua itu dari from land formation atau pembentukan daratan. Jadi jawaban nomor 2 adalah bravo ya, yaitu two. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang jenis soal keempat, teman-teman. Namanya adalah unstated detail. Kalau tadi kan stated detail, itu jawabannya ada yang di teks. Jadi jawaban itu yang ada di dalam teks yang benar mengenai kata kunci. Nah, kalau unstated detail ini, teman-teman disuruh mencari di pilihan ganda itu yang salah yang mana mengenai kata kunci atau yang nggak disebutkan di teks mengenai kata kunci yang mana. Jadi jawaban itu nanti gini teman-teman, kan ada 4 ABCD. Yang 3 itu benar mengenai kata kuncinya. Nah, yang satu yang salah. Nah, teman-teman disuruh mencari yang satu yang salah itu mengenai kata kuncinya. Nah, nanti cara mengenalinya itu jelas banget. Itu nanti di soal akan ditanyakan yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang tidak disebutkan atau tidak dilampirkan atau tidak dibahas atau tidak benar mengenai kata kuncinya. Atau semua di antara A, B, C, D berikut ini benar kecuali seperti itu. Nah, nanti cara mengerjakannya teman-teman cari informasi yang ditanyakan ya. Kemudian kalau sudah nemu yang ditanyakan apa, kata kuncinya scan dan skim di soal sampai menemukan letaknya di mana. Nah, teman-teman baca apa namanya? Informasi apapun mengenai kata kunci tersebut. Nah, biasanya sampai satu paragraf full, teman-teman. Nah, nanti teman-teman eliminasi pilihan A, B, C, D yang salah atau yang nggak ada tadi yang mana. Seperti itu. Nah, contohnya di sini ada dua. Contoh pertama di situ berbunyi, semua di antara berikut ini benar tentang tentang plasma darah. Kecuali bahwa, nah kata kunci teman-teman adalah plasma darah. Yang mana plasma darah itu kalau kita lihat itu dibahas di paragraf 1. Nah, maka teman-teman baca seluruh paragraf 1. Terus nanti di eliminasi pilihan A, B, C, D tadi yang nggak ada di paragraf 1 yang mana. Seperti itu. Nah, contohnya ya. Paragraf 1 itu berbunyi, plasma darah merupakan sejenis cairan yang hampir tidak berwarna dan bening. Dia mengandung darah yang dari darah itu, sel darah merah dan sel darah putih telah dipindahkan. Plasma darah itu sering digunakan dalam transfusi karena seorang pasien umumnya memerlukan porsi plasma darah itu lebih besar atau lebih banyak gitu ya dibandingkan komponen-komponen darah yang lain. Nah, itu tadi tentang plasma darah. Kita cek ABCD. Yang alfa, it is a deeply colored liquid. Plasma darah merupakan sejenis cairan yang warnanya pekat. Nah, ketemu teman-teman. Yang salah mengenai plasma darah adalah yang alfa. Karena tadi dijelaskan kalau plasma darah itu bening dan hampir tidak memiliki warna, bukan pekat ya. Nah, berarti yang alfa yang salah. Jadi jawabannya alfa. Kalau yang bravo, sel-sel darah itu telah dikeluarkan darinya. Tadi ada ya. Jadi eh, plasma darah itu mengandung darah yang dari darah tersebut, sel darah merah dan sel darah putih telah diambil atau dipindahkan. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, pasien itu sering ditransfusi menggunakan itu. Tadi juga ada ya, karena pasien lebih membutuhkan plasma daripada komponen darah yang lain. Kalau yang delta, plasma darah itu umumnya lebih dibutuhkan bagi pasien daripada bagian-bagian darah utuh yang lain. Nah, tadi juga ada di kalimat terakhir. Paragraf 1 ya.
Nah, berarti yang nggak ada atau yang salah mengenai plasma darah adalah yang alfa. Oke. Nah, kemudian nomor 2, yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan mengenai darah utuh? Nah, ini beda kata kunci. Kalau tadi plasma darah, kalau ini darah utuh, teman-teman. Yang mana itu dibahas di paragraf kedua, ya. Nah, paragraf kedua berbunyi, plasma itu berbeda dalam beberapa hal penting dari darah utuh. Pertama-tama, plasma itu dapat dicampurkan ke siapapun, tidak harus dari golongan donor yang tepat atau golongan darah yang tepat. Sedangkan darah utuh demikian, maksudnya darah utuh itu harus kalau mau didonorkan itu harus pada golongan darah yang sesuai, ya, karena ada yang nggak bisa sesuai seperti itu. Itu darah utuh. Kemudian, sebagai tambahan, plasma itu boleh dikeringkan dan disimpan. Sedangkan darah utuh nggak bisa dikeringkan dan nggak bisa disimpan. Nah, kita cek ABCD yang mana yang salah tentang darah utuh, ya. Yang alpha, it is different from plasma. Darah utuh itu berbeda dari plasma. Tadi ada di kalimat pertama itu. Oke, berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, darah utuh tidak boleh dikeringkan. Tadi juga ada di kalimat terakhir. Oke. Kalau yang Charlie, darah utuh itu tidak mungkin untuk disimpan atau tidak mungkin untuk menyimpan darah utuh di penyimpanan untuk waktu yang lama. Nah, tadi juga ada di kalimat terakhir, ya. Jadi darah utuh itu nggak bisa dikeringkan dan disimpan. Kalau plasma bisa. Oke. Nah, kalau yang delta, darah utuh merupakan sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Nah, siapa yang di sini darah utuhnya bening? Kan nggak ada, teman-teman, ya. Pasti semuanya darahnya merah kalau kena udara. Berarti jawabannya yang paling tepat untuk nomor 2 ini adalah yang delta. Jadi yang warnanya bening atau hampir tidak memiliki warna tadi bukan darah utuh tapi plasma darah. Jadi yang salah tentang darah utuh itu ya yang ini, yang delta ini, karena itu karakternya plasma darah bukan darah utuh. Seperti itu. Nah, teman-teman coba dulu ya. Di sini ada 2 soal. Jangan takut salah, teman-teman. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu, kemudian kita bahas ya. Baik, ada jawaban Bravo Delta, Bravo Delta, Bravo Delta, Bravo Delta, semuanya saya lihat. Oh enggak, ada jawaban Delta Delta juga. Oke, antara Bravo Delta, Charlie Delta, atau Delta Delta. Mari kita cek ya. Di situ nomor 3 pertanyaannya, yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar tentang Nelly Bly? Nah, Nelly Bly itu dibahas di paragraf pertama, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, Elizabeth Cochrane Seaman adalah seorang jurnalis Amerika
di awal abad ini yang menulis untuk surat kabar New York World. Di bawah nama pena Nelly Bly. Nah, jadi Nelly Bly itu bukan nama asli. Dia cuma kayak nama samaran gitu untuk karya-karya ya, teman karya tulisnya Elizabeth Cochrane Simon. Nah, sebuah nama yang diambil dari lagunya Stephen Foster yang judulnya Nelly Bly, hanya beda tulisannya Nelly aja ya. Nah, ini dia atau si Nelly Bly itu mendapatkan ketenaran atas pendekatan-pendekatannya dan khususnya atas cara yang berani dan penuh petualangannya, bagaimana dia mendapatkan cerita-ceritanya. Nah, itu tadi kita cek ABCD yang mana yang nggak ada atau yang salah ya. Yang Alpha Nelly Bly, nama aslinya itu adalah Elizabeth Cochrane Simon. Tadi ada ya teman-teman. Jadi Elizabeth Cochrane Simon itu kalau dia nulis artikel itu dinamai dengan Nelly Bly. Jadi bukan nama dia sendiri. Makanya disebut nama pena. Oke, Alpha berarti bukan jawabannya karena itu benar. Kalau yang Bravo, Nelly Bly itu mengidap penyakit jiwa. Nah, ketemu ya teman-teman, jawabannya adalah yang Bravo. Karena memang yang nggak ada tadi tentang Nelly Bly itu adalah apakah Nelly Bly sakit jiwa atau tidak. Nah, tapi kalau nggak ada keterangannya ya berarti bukan itu gitu ya. Kalau yang Charlie namanya Nelly Bly itu datang dari sebuah lagu. Tadi ada dari lagunya Stephen Foster yang judulnya juga Nelly Bly. Nah, berarti Charlie bukan jawabannya ya. Kalau yang Delta, nama Nelly Bly itu dipakai di artikel-artikel yang Elizabeth Cochrane Simon tadi tulis. Nah, tadi juga ada nama pena itu nama lain dari nama samaran yang kita pakai di hasil tulis kita gitu ya. Nah, kalau Elizabeth Cochrane Simon itu nama penanya adalah Nelly Bly. Nah, berarti Delta bukan, teman-teman. Jadi jawabannya yang Bravo tadi. Nelly Bly itu mengidap penyakit jiwa. Tadi nggak ada ya. Nah, kemudian nomor 4 pertanyaannya, yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan tentang sesuatu yang Nelly Bly lakukan untuk mendapatkan cerita yang bagus? Nah, cara mencari ceritanya itu dibahas di paragraf kedua, teman-teman. Paragrafnya berbunyi, dia merasa atau Nelly Bly itu merasa kalau cara terbaik untuk mendapatkan cerita sesungguhnya itu dari dalam, bukan sebagai pengamat dari luar yang bisa saja diberikan sebuah versi kenyataan yang sudah dipercantik atau dibumbu-bumbui. Jadi nggak asli gitu ya. Nah, di satu kesempatan dia itu berpura-pura menjadi penjahat atau pencuri sehingga dia ditangkap dan menyaksikan sendiri bagaimana tahanan-tahanan wanita itu diperlakukan. Kemudian di kesempatan yang lain, dia memalsukan penyakit jiwa. Nah, bukan berarti dia sakit jiwa beneran ya, tapi dia memalsukan, berarti dia pura-pura. Pura-pura sakit jiwa supaya dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan gambaran nyata tentang eh, gimana sih cara merawat pasien-pasien pengidap penyakit jiwa. Seperti itu. Nah, kita cek yang alfa, dia berpura-pura menjadi pencuri. Tadi ada ya, teman-teman, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, dia ditangkap oleh polisi. Tadi juga ada, ya, dia pas habis pura-pura jadi pencuri, akhirnya dia ditangkap. Kalau yang Charlie, dia berpura-pura sakit. Maksudnya pura-pura sakit jiwa tadi, memalsukan penyakit jiwanya. Nah, Charlie berarti bukan ya. Kalau yang Delta, dia bekerja sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit jiwa. Nah, tadi dia di rumah sakit jiwa bukan bekerja sebagai dokter ya, tapi dia pura-pura sakit jiwa, teman-teman. Oke, untuk tahu gimana cara apa namanya, ngasih treatment orang-orang yang mengidap penyakit atau gangguan kejiwaan seperti itu. Oke, berarti nomor 4 jawabannya yang delta. Nah, kita lanjut ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya bisa digunakan atau bisa menggunakan cara scan dan skim. Nah, soal terakhir ini tidak wajib, teman-teman. Teman-teman boleh tidak menggunakan scan dan skim ketika teman-teman sudah tahu arti kata tersebut yang ditanyakan artinya apa. Dan kalau teman-teman cek di pilihan ganda, yang artinya sama cuma satu, dan itu sering banget teman-teman di soal yang asli dari ITS seperti itu. Jadi nggak perlu baca teks pun. Kalau teman-teman sudah tahu vocabnya itu artinya apa, udah langsung cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang benar yang mana yang sama. Pasti cuma itu jawabannya. Nggak mungkin yang lain seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya nanti teman-teman tidak tahu artinya, vocab yang ditanyakan apa, maka mau nggak mau harus menggunakan cara ini ya, yaitu dengan cara scan dan skim. Jadi vocabulary sendiri artinya adalah kata dengan definisi ya teman-teman, atau frase dengan definisi, entah itu definisi literal atau langsung, ada juga definisi figuratif atau idiomatik. Jadi apa ter
apa namanya? Biasanya itu kita bilangnya tersurat dan tersirat gitu ya, makna tersurat ataupun makna tersirat. Atau kadang juga menanyakan padanan kata atau sinonimnya, seperti itu. Nah, nanti pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Jadi makna dari kata A yang ditanyakan ya, di line ke B, jadi di line ke berapa dikasih tahu kita letaknya. Itu sama dengan apa misalnya? Atau kata A di line ke B itu bisa digantikan dengan kata apa di pilihan A, B, C, D. Atau kata A di line ke B itu paling mendekati maknanya dengan, nah itu kita cek pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Cara menjawabnya kalau teman-teman nggak tahu vocab itu artinya apa, maka teman-teman baca 3 kalimat. Pertama, kalimat sebelum kata itu disebutkan. Karena bisa saja kata itu adalah penjelas untuk kalimat yang bertele-tele yang sebelumnya dibahas. Ya, atau teman-teman juga baca kalimat setelah kalimat yang mengandung kata tersebut juga. Ya, jadi 3 nanti kalimat sebelumnya, kalimat yang mengandung kata tersebut sama kalimat setelahnya. Karena biasanya kalimat yang yang disebutkan atau yang ditanyakan itu dijabarkan di setelahnya. Jadi kadang di sebelumnya, kadang di setelahnya. Seperti itu. Maka teman-teman baca 3 kalimat itu ya, sebelum, kalimat yang mengandung, dan kalimat setelahnya. Seperti itu. Nah, contohnya adalah seperti ini, teman-teman. Di sini ada 2 contoh soal. Contoh soal pertama, berdasarkan line pertama dari teks, apa sih teddy bear itu? Nah, jadi teman-teman ditanyain tentang teddy bear. Teddy bear itu apa sih pengertiannya? Nah, teddy bear itu disebutkan di kalimat pertama. Berarti sebelumnya nggak ada kalimat ya. Berarti penjabarannya itu di setelahnya, teman-teman. Di situ disebutkan teddy bear merupakan sebuah gitu ya, sebuah mainan anak-anak atau sebuah mainan berbentuk binatang yang diisi benda-benda lembut yang ditujukan untuk dipeluk. Teddy bear meskipun demikian merupakan sebuah mainan dengan sejarah menarik di baliknya. Intinya teddy bear itu mainan anak-anak, teman-teman. Nah, kalau kita lihat A, B, C, D yang artinya mainan itu adalah yang berapa? Oh, sorry, maaf, yang delta ya. A plaything itu artinya sebuah mainan. Jadi nomor 1 jawabannya adalah delta. Kemudian nomor 2, lihatlah kata pastimes di paragraf kedua. Kata ini dapat digantikan dengan, nah pastimes di paragraf kedua itu di kalimat kedua, teman-teman. Jadi di sini ya. Mana ya? Sebentar. Oh, ini. Nah, berarti kita baca dari kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, jadi Theodore Roosevelt atau biasanya Teddy dipanggilnya, merupakan Presiden Amerika Serikat sejak 1901 hingga 1909. Nah, si Presiden itu merupakan pria yang tidak biasa aktif, maksudnya sangat aktif, nggak umum aktifnya gitu ya, dengan berbagai macam pastimes. Yang salah satunya adalah berburu. Nah, suatu hari Presiden itu diajak untuk mengikuti perburuan beruang. Nah, dari sini kita sudah tahu kalau pastimes ini salah satunya adalah berburu. Ya, kita cek ABCD yang mana yang paling nyambung. Yang alfa kejadian di masa lalunya. Bukan ya, karena jelas-jelas ini pas membahas ketika Theodore Roosevelt menjadi presiden. Di kalimat 1 sampai kalimat 3. Berarti bukan sebelumnya, teman-teman. Alpha bukan. Bravo juga bukan. Previous jobs itu pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Karena di situ dia membahas tentang ketika dia sudah menjadi presiden. Oke. Nah, kalau yang Charlie, hunting trips artinya perjalanan-perjalanan berburu. Tidak mungkin pastimes ini artinya perjalanan berburu, sedangkan berburu itu hanyalah salah satunya. Kalau misalkan pastimes ini artinya adalah hunting trips atau perjalanan berburu, harusnya semuanya berburu, bukan cuma salah satunya ya. Berarti Charlie nggak masuk akal, teman-teman. Bukan itu. Nah, jawabannya yang paling enak itu adalah yang delta. Leisure activities. Leisure itu artinya waktu luang, teman-teman. Ketika nggak ada kerjaan seperti itu. Activities itu aktivitas ya. Maksudnya leisure activities itu adalah hobi. Jadi hobinya Teddy atau Theodore Roosevelt itu adalah berburu. Salah satunya. Ya. Nah, kalau kita cek di kamus, nah, ketika teman-teman belajar, ada soal vocab ini, buka kamus nggak apa-apa, tapi syaratnya harus ditulis ya, kalau dapat vocab baru. Nah, pastime itu kalau kita cek di kamus, dia adalah kata benda yang bisa dihitung, yang mana artinya adalah something that you do because you think it is enjoyable or interesting. Sesuatu yang kalian lakukan karena kalian merasa sesuatu itu menyenangkan atau menarik. Nama lainnya adalah hobi. Nah, berarti yang paling masuk akal jawabannya adalah yang delta.
Oke, leisure activities. Nah, sekarang teman-teman coba ke contoh soal terakhir. Di sini ada 2 soal, waktunya sama, 2 menit ya teman-teman. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim dulu sedapatnya teman-teman ya. Oke, ada jawaban Delta Bravo, ada juga Bravo Bravo, Delta Charlie. Oke, itu tadi ya. Kita cek bersama teman-teman. Ada juga Charlie Bravo, mari kita cek. Di situ nomor 1 pertanyaannya, di line ketiga, kata widow berarti, widow di line ketiga, berarti yang ini ya teman-teman. Nah, kita baca dari kalimat sebelumnya, kalimatnya berbunyi, jadi Black Widow atau laba-laba yang paling berbahaya di Amerika Serikat ini itu paling banyak ditemukan di bagian selatan negeri tersebut, maksudnya Amerika Serikat. Nah, tapi dia juga bisa ditemukan di seluruh negeri. Nah, Black Widow itu mendapatkan namanya karena si betina diketahui akan membunuh pejantannya setelah kawin dan hasilnya menjadi seekor widow. Nah, widow sendiri itu kalau ke manusia ya, teman-teman, itu maksudnya adalah janda ya atau eh, seorang istri yang ditinggal pergi, ini ya udah nggak suami istrian lagi gitu ya dengan suaminya. Nah, kalau di sini kasusnya si siapa namanya Black Widow ini atau laba-laba ini dia membunuh pejantannya sendiri setelah kawin. Sama kayak belalang sembah. Belalang sembah itu kalau saya nggak salah ya teman-teman itu setelah kawin si pejantannya kepalanya dimakan sama si betina. Nggak tahu mungkin ya protein atau apa gitu ya. Nah, tapi intinya adalah widow itu adalah si betina yang nggak punya pejantan kalau untuk laba-laba ini ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. A female whose mate has died. Kalau diartikan seekor betina yang pejantannya telah meninggal. Sebenarnya bukan meninggal, dia bunuh sendiri di situ. Nah, tapi itu insting hewan ya, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 3. Kata ample di line ketujuh. Ample di line ketujuh itu letaknya di kalimat terakhir paragraf 2. Oke. Menyatakan kalau laba-laba itu, nah laba-labanya bagaimana? Kita cek teman-teman dari kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, Black Widow itu agak berbeda secara penampilan. Dia memiliki tubuh berbentuk globe yang berkilau atau bulat yang berkilau gitu ya. Ukurannya dan bentuknya itu mirip kayak biji kacang. Dan ada tanda di balik perutnya, yaitu titik kuning atau titik merah. Kemudian si betina itu considerably itu sama kayak significantly. Artinya ini tadi keluar, saya tadi tes teman-teman hari ini. Considerably itu artinya significantly, yaitu secara
secara nampak gitu ya, secara signifikan, itu lebih ample daripada si pejantan. Nah, kira-kira 4 kali lebih besar secara rata-rata. Nah, itu dijelaskan di setelahnya itu. Jadi, si betina itu kira-kira lebih, secara jelas itu lebih ample dibandingkan si pejantan, kira-kira 4 kali lebih besar. Nah, berarti maksudnya si betina itu lebih besar daripada si pejantan, kira-kira 4 kali besarnya ya. Berarti jawabannya ample itu artinya adalah besar, teman-teman. Yaitu yang bravo, yang large. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis teknik kedua ya, yang cara mengerjakannya adalah dengan scan dan skim dulu atau mencari yang ditanyakan di dalam teks di mana. Baru teman-teman pahami. Tadi ada 5, teman-teman. Tapi 5 itu intinya adalah, bedanya dengan yang kemarin, scan dan skim ini dipakai oleh teman-teman ketika yang ditanyakan itu informasi spesifik. Ketika ada kata kuncinya. Yang ditanyakan tentang apa, oh berarti ini adalah jenis soal kedua, teman-teman. Ya, nah cara mengerjakannya teman-teman harus cari dulu itu diletakkan di mana kata yang ditanyakan itu. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita tutup, saya unmute dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada, saya tutup. Terima kasih, teman-teman, for today. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day, guys. See you.